Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Radana dan Pradana, salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Nah, sahabat Radana dan Pradana, kalau berobat sama saya itu syaratnya itu 3 kok. KTK. K-nya itu adalah Kersane Gusti Pangeran, dan itu saya meyakini saya hanya perantara. Sembuh itu Kersane Gusti Pangeran. Rezeki, hidup, maut, mati, keturunan itu sembuh, itu juga termasuk bagian dari Kersane Gusti Pangeran. Yang kedua T, tetek ati. Jenengan datang ke sini berobat tetek atine. Saya nggak mengobati sebagai perantara juga tetek atine. Dan kita sama-sama tetek ati supaya kita itu sama-sama bekerja sama mengetuk Kersane Gusti Pangeran, supaya Gusti Pangeran itu mengangkat derajat kita dan mengangkat segala macam penyakit kita dengan cara yang di luar logika manusia. Nah, yang ketiga nih, komitmen. Misalnya stroke tadi, komitmennya saya sarankan A, B, C, D, E. Tidak ada yang dijalankan, dan setiap kali ketemu sama saya pasti dia mau, tapi kalau di rumah tidak mau. Nah, itu komitmen. Komitmen itu bisa dari pasiennya maupun bisa dari pihak keluarganya. Ini kita sama-sama kok saling bekerja sama. Tidak selamanya saya itu benar, tidak selamanya saya itu salah. Kalau benar itu datangnya dari Allah, kalau salah itu datangnya dari pribadi saya, insan manusia. Dan Arya, kenapa harus KTK sih? Komitmen, ya kan? Yang pertama kita balik lagi. Setelah yang tadi komitmen ya saya menjelaskan. Yang pertama, Kersane Gusti Pangeran. Kita harus sadar, siapapun kita di dunia ini, ketika kita mengikhtiarkan, siapapun ya, ketika kita mengikhtiarkan sesuatu dan Allah belum berkehendak, maka tidak akan terjadi apapun. Dan ketika kita mengikhtiarkan sesuatu dan Allah berkehendak, maka dengan sangat mudahnya itu akan terjadi sesuatu. Contohnya pasien saya, dia pertemuan ke-6, pertemuan ke-pertama itu bersedekap, kakinya hanya lurus dan digerakin cuma sedikit, paling ya sekitar 3 cm 5 cm. Sekarang pertemuan ke-6, tangannya sudah bisa turun, walaupun masih perlu dibantu, kakinya sudah bisa naik turun. Itu karena Allah yang berkehendak, Allah yang menggerakkan dan memberikan kesembuhan, bukan saya. Jadi sahabat Radana dan Pradana, kalau kita punya kelebihan, jadikan kelebihan itu adalah senjata kita untuk mendapatkan dan memberikan kebaikan. Kenapa kita melakukan seperti itu? Karena kalau kita mempunyai senjata kita untuk membuat kebaikan, maka orang-orang dengan kelebihan kita memberikan kebaikan, mendapatkan kebaikan, dan memberikan serta membuat kebaikan, orang-orang di sekitar kita itu akan sayang kepada kita. Tapi ingat, kelebihan itu juga disertai dengan kejujuran. Jadi kelebihan digunakan untuk sebagai membawa manfaat kebaikan, tapi membawa manfaat kebaikan itu harus disertai kejujuran. Jadi orang itu akan senang, sayang sama kita, walaupun tidak sepenuhnya mereka di luar sana akan selalu sayang sama kita. Tidak setiap orang. Kita tidak bisa yang namanya memaksa ya. Kita tidak bisa memaksa orang itu sayang sama kita atau tidak, membenci kepada kita atau tidak. Tapi yang jelas satu yang perlu kita tahu adalah setiap insan manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan itu bagian dari rasa syukur kita. Ketika kita mengurangi kebaikan itu, maka yang rugi itu akan diri kita sendiri. Dan kalau kita memberikan kebaikan, maka yang akan merasakan bahagia itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Sahabat Radana dan Pradana, mungkin ada kalanya kita terpuruk dalam suatu keadaan, tapi keadaan itu justru akan membuat kita semakin kuat. Mungkin yang di dalam rumah tangga
mungkin sehari-hari atau dalam seminggu sekali, bisa dalam setiap bulan sekali, atau bisa dalam periode tertentu itu bertengkar dengan pasangannya. Nah, jangan kita melihat pasangan itu kurang, tapi jadikan kekurangan itu bahan kita untuk memberikan motivasi agar pasangan kita itu mendapatkan kebaikan dan bisa belajar dari kekurangannya. Begitu juga dengan diri kita. Ada orang yang kalau dibilang double ya double, tapi ada orang juga yang dikasih tahu sekali, dua kali dia berjalan. Nah, ketika kita mendapatkan pasangan kita, kita lari ke konteks rasa syukur. Ketika kita mendapatkan pasangan kita dengan segala kelebihan kekurangannya, kita jadikan kelebihannya itu sebagai sumber pahala kita, dan kita jadikan kekurangannya sebagai sumber pahala kita juga. Kita tunjukkan kekurangannya, kita tunjukkan dan kita ajari cara dia untuk berubah. Ya, tentunya pasangan kita juga harus punya satu frekuensi dengan kita, supaya pasangan kita itu mau dan mengerti, ini loh aku punya kekurangan ini loh aku punya kekurangan itu. Manusia saling mempercayai, saling menguatkan, saling melindungi, saling mengasihi, saling menghormati, dan hak kita adalah mendapatkan kebahagiaan. Maka kita harus ingat kita punya kewajiban memberikan kebahagiaan juga, karena ada take and give. Kita ada mendapatkan dan kita akan juga menerima. Kita mendapatkan kebahagiaan, kita harus memberikan kebahagiaan. Kita mendapatkan rezeki, maka kita juga semampu kita berbagi rezeki kepada orang lain. Yang mungkin prinsip saya ini sederhana ya, segala sesuatunya ngagem rasa, segala sesuatunya menggunakan rasa jiwa. 3 cahaya rasa mulia, 3 cahaya yang menjadikan kita menjadi manusia yang punya rasa mulia. Cahaya dari mana saja itu? 1, cahaya dari bakti kita kepada Gusti Pangeran dan agama kita. 2, cahaya dari bakti kita terhadap keluarga ini dan orang tua kita. 3, cahaya dari bakti kita terhadap sesama makhluk hidup dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, itu juga yang saya jadikan filosofi dasar dalam desa wisata saya Bumi Akhir. Agam Rosor 3 cahaya Rasulullah. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf. Kita harus bersyukur, kita harus bisa melihat, kita harus bisa mengerti, kita harus bisa memahami bahwa kehidupan itu indah apabila kita memperlakukan segala sesuatunya dengan indah. Banyak orang-orang berjuang di sana, tapi banyak orang juga yang bahagia dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Tergantung kita punya rasa syukur atau tidak, tergantung kita ikhtiar di mana, tergantung kita segala sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan atau bagaimana. Jangan menyerah untuk menebar kebaikan, karena kebaikan yang akan membuat kita bahagia bersama-sama, baik bahagia bersama dengan keluarga kita, orang tua kita, ataupun siapa. Salam sehat ya, sahabat Pradana Arya Pradana. Kalau saya ada salah, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Saya Raden Arya Pradana undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.